Perkenalkan, nama saya Suci Nuranika dengan NIM 2300251. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi komunikasi dalam humas atau public relation. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kaitan antara komunikasi dengan public relation. Kaitan antara komunikasi dengan public relation yaitu analisis bagaimana sebenarnya komunikasi itu sebagai dasar public relation dan pekerjaan utama bahwa mereka yang terlibat dalam divisi public relation yang pekerjaannya terkait dengan public relation, apakah internal maupun eksternal, di mana keyboardnya adalah dikomunikasikan bagaimana akhirnya setiap data dan fakta yang didapatkan oleh mereka yang bertugas dalam divisi dalam kegiatan public relation. Dan mereka harus mampu mengkomunikasikan dan menyampaikan apakah mereka disebut sebagai public internal ataupun eksternal di lembaga, atau justru untuk sebagai data atau masukan atau fakta untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan lembaga, hanya bisa disampaikan melalui komunikasi dan di seluruh aspek kegiatan public relation, tidak pernah lepas dari kegiatan komunikasi. Konsep atau kedudukan public relation yang namanya proses harus dikenali yang disebut dengan konteks atau komunikatornya. Komunikatornya adalah lembaga. Komunikatornya adalah pekerja atau orang-orang yang berada di balik kegiatan public relation. Misalkan di kantor, berarti BRO-nya adalah application officer-nya, karena mereka yang akan menyampaikan ide dan informasi, misalnya terkait dengan hasil data yang menyatakan bahwa pandangan publik eksternal, khususnya industri di tempat di mana lulusan bisa diterima, misalnya perguruan tinggi, menyatakan bahwa lulusan kita ternyata hanya 20% yang dianggap memenuhi syarat untuk diterima. Selanjutnya, proses terjadinya komunikasi secara umum bisa terjadi dalam kegiatan publik Indonesia. Dalam sebuah lembaga ada 5 proses. Yang pertama yaitu sumber atau disebut dengan komunikator atau source, adalah di mana proses komunikasi dimulai atau sebuah proses komunikasi berawal dari pengirim pesan, yaitu di mana gagasan, ide, persoalan, masalah, pikiran yang berasal yang kemudian akan disampaikan kepada pihak lain atau disebut dengan publik dengan lembaga tersebut. Yang kedua, pesan, yaitu suatu proses yang dilakukan manusia, baik lisan maupun tulisan, melalui kegiatan public relation di setiap lembaga, dan pesan yang disampaikan bisa berbentuk sederhana atau memberikan pengaruh yang sangat besar yang cukup efektif dalam memperbaiki sebuah persoalan atau masalah yang dihadapi di suatu lembaga. Yang ketiga itu channel, yaitu jalan atau media yang dilalui pesan untuk disampaikan kepada penerima pesan. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi dalam kegiatan public relation terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara orang yang ada di dalam lembaga itu sendiri. Yang kedua yaitu group communication, yaitu komunikasi kelompok atau divisi ke divisi yang ada di lembaga. Dan komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang terjadi antara kelompok yang ada di dalam atau kelompok yang ada di luar lembaga tersebut. Yang ketiga itu komunikasi dalam organisasi, yaitu terjadinya miscommunication atau disebut dengan wall communication, seperti komunikasi atas bawah, pimpinan ke bawah, bawahan dengan bawahan, bawahan dengan pimpinan. Keempat yaitu komunikan atau publik,
yaitu sebagai orang-orang atau kelompok lembaga yang menerima pesan yang disampaikan, yaitu sasaran atau target dari pesan tersebut. Yang kelima itu efek, yaitu tanggapan atau respon atau feedback yang terbentuk atau mampu mengubah pesan yang disampaikan. Selanjutnya, peranan publik Indonesia dalam menjalankan komunikasi dengan keseluruhan dari publik dari lembaga. Ada 4 peranan. Yang pertama itu fasilitator komunikasi, yaitu sebagai fasilitator, seorang pelatih profesional praktisi public relation di setiap lembaga. Mereka seharusnya mengelola, mendesain, mulai dari konsep, menentukan strategi, dan sebagai penasehat yang mampu mengetahui tren yang berkembang dan mampu memimpin proses dari kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh suatu lembaga. Yang kedua itu fasilitator proses pemecahan masalah atau disebut dengan problem solving. Proses fasilitator yaitu mereka adalah pemecahan masalah dengan tugas terbesarnya dari seorang partisipasi sosial adalah melakukan riset terkait dengan lembaga dan produk dan jasa terkait dengan manusia-manusia yang dinilai oleh publik internal termasuk publik internal. Yang ketiga itu teknisi komunikasi, dan yang keempat yaitu expert prescriber atau disebut dengan penasehat ahli. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam humas atau public relation sangat penting untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif antara organisasi dan publiknya. Ada beberapa fungsi utama komunikasi dalam public relation. Yang pertama itu komunikasi internal, di mana komunikasi internal ini melibatkan pertukaran informasi antara manajemen dan karyawan. Komunikasi yang baik di dalam organisasi membantu menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman antara manajemen dan staf sehingga mendukung tujuan bersama. Yang kedua itu komunikasi eksternal, di mana komunikasi eksternal merupakan interaksi antara organisasi dengan publik luar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan pesan organisasi dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat serta mengurangi resistensi terhadap keputusan. Ketiga itu umpan balik, di mana umpan balik public relation memungkinkan publik untuk memberikan respon terhadap pesan yang disampaikan, sehingga organisasi dapat memahami opini publik dan menyesuaikan strategi komunikasi mereka. Yang keempat itu membangun citra positif. Dengan membangun citra positif melalui komunikasi efektif, public relation berperan dalam membentuk citra yang positif organisasi di mata publik yang penting untuk keberlangsungan dan reputasi organisasi. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang peranan dan fungsi komunikasi dalam humas atau public relation. Apabila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.